Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Hati-hati gunakan telingamu. Ngek-ngok. Wah, hai Hai adik-adik. Berjumpa lagi dengan DNA Kids. Yuk adik-adik, mari kita beribadah bersama-sama. Aduh, aku lapar. Bekal aku ketinggalan. Ya, mengapa uangku nggak ada ya? Apakah terjatuh? Tidak apa-apa, Eleanor. Sebentar lagi juga pulang. Uangnya tuh ada uang yang terjatuh. Wah, ini banyak. Pasti cukup untuk kita jajan berdua. Ini pasti pertolongan dari Tuhan. Kita tidak boleh seperti itu. Uang itu bukan milik kita. Kita harus mengembalikannya. Tapi kita tidak tahu ini uang siapa. Kalau begitu, kita harus titipkan ke kantor guru. Uang ini jumlahnya besar. Pasti orang yang punya sedang mencari-carinya. Biar nanti saja guru yang mengumumkan agar pemiliknya bisa ditemukan. Mengapa begitu? Kita kan tidak mencuri. Kita hanya menemukan saja. Benar, Eleanor. Kita tidak mencuri. Tetapi uang ini bukan milik kita. Kita tidak boleh mengambil sesuatu yang bukan milik kita. Iya ya, kamu benar. Terima kasih sudah mengingatkanku. Ayo kita ke kantor guru. Adik-adik, sebelum kita mau mulai ibadah kita hari ini, terlebih dahulu kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur untuk kasih setia Tuhan, untuk perlindungan Tuhan di dalam kehidupan kami. Bapa Surgawi, hari ini kami mau buka hati kami, pikiran kami, dan fokus kepada Tuhan. Kami undang Roh Kudus hadir di tengah-tengah kami, sehingga kami boleh diberkati melalui ibadah kami hari ini. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk mengikuti ibadah dengan sungguh-sungguh. Haleluya. Amin. Dalam nama Yesus, ku
truth. For the way, oh Lord, I do not know all the ways, oh Lord, I ask thee to show. Teach me your ways, oh Lord, then I will walk in your truth evermore. Teach me your ways, oh Lord, then I will walk in the truth. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Yuk adik-adik, persiapkan hati dan pikiran adik-adik, karena sekarang waktunya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Shalom adik-adik. Wah, hai Kak Yefri. Hai Kak Devi. Nah adik-adik, jika kita hidup takut akan Tuhan, maka kita pasti bisa hidup dengan benar. Hidup dengan benar itu apa, Kak? Nah, pada umumnya orang berpikir ia hidup benar jika ia melakukan yang terbaik menurut dia. Maka jika ada yang mengatakan ia salah, ia akan mencari cara membenarkan pendapatnya adik-adik. Ya, tapi nih adik-adik, kita sebagai muridnya Tuhan Yesus ada aturan tentang kebenaran adik-adik. Hidup benar bagi kita adalah sesuai dengan apa yang Tuhan ajarkan. Bagaimana kita tahu apa yang Tuhan ajarkan, Kak? Cuman ada satu jawabannya. Kita harus rajin membaca Alkitab. Ya adik-adik, sama seperti apa yang dilakukan oleh Keina tadi. Ia tidak mau nih Kak Yepri mengambil uang yang ditemukan di jalan tadi adik-adik. Walaupun Ellen berkata uang itu berkat yang dikirimkan Tuhan untuk mereka karena mereka lapar. Keina tidak mau dan ia dengan tegas menolak hal itu. Uang yang bukan milik sendiri tidak boleh digunakan untuk kepentingan mereka seperti jajan dan harus dikembalikan kepada pemiliknya. Keina memberi contoh kepada teman-temannya untuk dengan tegas memilih hidup yang benar. Nah adik-adik, seperti salah satu cerita di Alkitab, di mana seorang raja yang bernama Yosafat adik-adik. Raja Yosafat adalah raja keempat Yehuda setelah bangsa Israel terpecah adik-adik. Raja Yosafat selama hidupnya menjauhkan penyembahan kepada Baal dan menyuruh rakyatnya untuk berbalik kepada Tuhan. Yosafat tinggal di Yerusalem. Yosafat sering mengunjungi rakyat di seluruh negeri mulai dari Betsheba sampai ke kota Efraim. Dia menganjurkan mereka untuk kembali kepada Tuhan, Allah leluhur mereka. Yosafat mengangkat hakim-hakim di setiap kota berbenteng di Yehuda. Dia memberikan perintah kepada mereka, "Bertindaklah bijaksana dan perhatikan apa yang kalian lakukan, karena kalian menghakimi bukan atas nama manusia, melainkan atas nama Tuhan. Tuhan mengawasi kalian pada waktu memutuskan perkara. Kalian harus takut kepada Tuhan. Tuhan Allah kita membenci orang yang berbuat curang, yang bertindak berat sebelah, atau yang menerima suap." Di Yerusalem juga, Yosafat mengangkat beberapa hakim dari kalangan orang-orang Lewi, imam-imam, dan tokoh-tokoh rakyat untuk menjalankan hukum Tuhan dan untuk menyelesaikan perselisihan. Yosafat memberikan beberapa perintah seperti, "Kamu harus melayani Tuhan dengan setia dan sepenuh hati dalam takut akan Tuhan. Dan apabila rekan-rekanmu dari kota lain mengajukan kepadamu suatu perkara seperti pembunuhan, pelanggaran hukum, atau pelanggaran undang-undang, hendaklah kamu memperingatkan mereka, supaya mereka jangan bersalah terhadap Tuhan. Sehingga
murka Tuhan tidak akan menimpa kamu dan rekan-rekanmu. Hendaklah kamu berbuat demikian, dan kamu tidak akan bersalah. Imam Agung Amaria akan kuberikan kuasa tertinggi atas segala perkara ketuhanan. Dan Zebaja bin Ismail, pemimpin dari Yehuda, akan diberi kuasa untuk perkara kerajaan. Sedangkan orang Lewi akan bertanggung jawab menjaga agar keputusan-keputusan pengadilan dilaksanakan. Bertindaklah dengan tegas, kiranya Tuhan menyertai orang yang melakukan perbuatan benar. Di dalam kehidupan kita sehari-hari ada banyak pilihan untuk melakukan firman Tuhan atau tidak. Seperti cerita Keina dan Ellen. Adik-adik harus tegas untuk memilih hidup benar sesuai dengan firman Tuhan setiap saat. Jadi, walaupun kita masih belajar, kita bisa memilih untuk tegas dalam kebenaran. Tentu saja adik-adik, seperti yang dilakukan oleh teman kita tadi. Dia tetap memilih untuk mengambil keputusan yang benar. Setiap apapun yang kita lakukan, kita harus ingat apakah Tuhan akan senang jika kita melakukannya atau tidak. Dengan cara itu adik-adik, hidup kita sudah memuliakan Tuhan. Apakah dengan belajar aku sudah melakukan perbuatan yang memuliakan Tuhan, Kak? Tentu saja, jangan takut untuk berbeda dengan orang lain. Jika kita lakukan sesuai dengan firman Tuhan yang tertulis di dalam Alkitab, kita harus selalu berani mengatakan tidak untuk hal-hal yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Dan jangan takut kehilangan teman, barang, atau apapun adik-adik, selama kita melakukan kebenaran yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Nah adik-adik, kita sudah selesai mendengarkan cerita firman Tuhan hari ini. Sekarang waktunya kita untuk ayat hafalan. Ayat hafalan kita terambil di dalam kitab Yosua 23 ayat 6. Yosua 23 ayat 6. Kuatkanlah benar-benar hatimu dalam memelihara dan melakukan segala yang tertulis dalam kitab hukum Musa, supaya kamu jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri. Adik-adik, sekarang ada pertanyaan dari Kak Jeffrey dan Kak Dewi. Pertanyaan pertama dari Kak Jeffrey. Siapakah nama raja di dalam cerita hari ini yang hidupnya tidak mau menyembah kepada berhala atau Baal? Dan pertanyaan yang kedua nih adik-adik, apa yang akan kamu lakukan jika kamu melihat temanmu melakukan hal yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan? Yuk adik-adik, segera kirimkan jawaban adik-adik ke IG DNA Kids dan juga WhatsApp grupnya DNA Kids. Jangan sampai ketinggalan. Ayo adik-adik, persiapkan peralatannya karena sekarang waktunya kita untuk beraktivitas. Halo adik-adik, apa kabar? Kembali bertemu dengan kalian yang akan memimpin kalian beraktivitas hari ini. Seperti biasa, sebelum mulai kita akan cek bahan-bahan yang sudah Papi Mami siapkan. Bahan kelas besar, 1 roll tisu, 1 batang sumpit. Ayat firman Tuhan Yosua 23 ayat 6. Ukurannya 9 dikali 5 cm. Double tip, lem tembak, potongan kardus 2 buah bentuk bulat. Ini ukurannya sama dengan ukuran roll tisu ini. Pasang double tip di belakang ini untuk nempelin ke sini ya adik-adik ya. Lalu tempel di sini. Yosua 23 ayat 6. Kuatkanlah benar-benar hatimu dalam memelihara dan melakukan segala yang tertulis dalam kitab hukum Musa, supaya kamu jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri. Adik-adik, minta orang tua kalian untuk membuat lubang di sini pakai cutter, ujung cutter di lubang-lubang ini ditekan-tekan gitu ya, dibulat-bulat. Digini-giniin. Lalu ini kan udah berlubang ya. Lalu ditusuk pelan-pelan pakai sumpit, diputar-putar. Nah, sampai kayak itu tuh tembus. Nah, biar nggak bergerak, ini kita mau lem mati pakai menggunakan lem tembak. Nah, diamkan sampai lemnya kering. Sekarang kita mau lem tutup dari martil ini. Nah, di sini olesi dengan lem tembaknya ya. Lalu ambil
satu bulatan kardus tadi kita tutupin di sini. Untuk tadi kan udah di sini, yang ini juga sama ya, olesi dengan lem tembak. Sekarang kita mau tutup, ditekan-tekan, tunggu sebentar sampai lem tembaknya kering. Nah, ini dia palu yang dipakai oleh Bapak Hakim ya, untuk menyatakan seseorang itu benar atau salah sesuai firman Tuhan hari ini yang mengajarkan adik-adik untuk melakukan tindakan tegas dan benar. Jangan lupa fotokan hasil karya kalian dan kirimkan ke nomor di bawah ini. Sekian aktivitas hari ini. Kita kembali bertemu minggu depan dengan aktivitas yang lainnya. Sampai jumpa. Papa Mama, ambil waktu bersama untuk menyanyikan lagu Yesus Jalan Kebenaran. Link YouTube-nya ada di bawah ini. Sampai bertemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, waktunya kita memberi. Nah, adik-adik bisa perhatikan di layar handphone adik-adik ada QR Code. Jadi di saat adik-adik akan memberikan persembahan, adik-adik bisa minta tolong sama mama, sama papa untuk scan QR Code-nya ya adik-adik. Selamat memberi, yuk kita berdoa bersama-sama. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas hari yang indah. Sekarang kami mau memberi persembahan. Ya Tuhan, kami mau memberi persembahan karena Engkau sudah lebih dulu memberi yang terbaik kepada kami. Ya Tuhan, berkati tangan-tangan yang akan memberikan persembahan ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Terima kasih untuk ibadah dan firman yang boleh kami dengar hari ini. Kami berdoa untuk seluruh keluarga kami dan teman-teman kami dimanapun mereka berada. Semoga Tuhan berikan perlindungan dan kesehatan untuk mereka. Jika ada yang sakit, Tuhan tolong sembuhkan. Kami juga berdoa untuk
Opa Niko dan Opa Samuel beserta keluarganya. Semoga Tuhan berikan perlindungan dan penyertaan untuk mereka. Kami juga berdoa untuk kakak-kakak sekolah minggu beserta keluarganya. Semoga Tuhan memberikan kesehatan dan memberkati mereka. Juga Tuhan, kami berdoa untuk bangsa Indonesia. Semoga Tuhan pulihkan negeri kami. Dan semoga Tuhan memberikan hikmat untuk para pemimpin negeri kami, agar bisa mengambil keputusan yang terbaik sesuai kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, kita sudah selesai beribadah hari ini. Dan firman Tuhan hari ini mengingatkan kita adik-adik untuk kita berani berkata benar sesuai dengan kehendak Tuhan Yesus, sekalipun kita nggak disukai sama teman-teman kita adik-adik. Benar sekali adik-adik. Tetapi adik-adik, sekarang kita akan berpisah. Adik-adik jangan sedih, karena kita akan berjumpa lagi minggu depan. Happy Sunday, God bless you. Bye-bye.